Shalom, selamat Paskah dan selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang melimpah kepada kami. Kini kami mengundang Engkau hadir dalam hati dan budi kami, supaya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah keempat ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30, yaitu tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil menjelaskan perkenalan antara Yesus Kristus dan semua jemaat. Hubungan itu erat dan mesra, diumpamakan seperti gembala dan kawanannya. Domba-domba menjadi jinak dan mendapatkan rasa aman dan tenteram berkat kehadiran gembala mereka. Tapi dari lain pihak, sang gembala juga mengenal baik kawanan itu. Ia menjaga mereka dengan ketekunan dan ketabahan, kesediaan dan kerelaan. Yesus sebagai gembala mengenal domba-domba, dan domba-domba mengenal gembala, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil ini kita dapat mengenal dan mendalami ciri gembala yang baik dan domba yang baik. Ciri sebagai gembala yang baik yaitu mengenal domba-dombanya, berjalan di depan dan menuntun domba-dombanya, mencari padang rumput yang baik untuk domba-dombanya, menghitung domba-dombanya pada waktu pulang dari padang rumput, menjaga domba-dombanya pada waktu malam, bersikap lembut terhadap domba betina yang mengandung, juga terhadap anak-anak domba, melindungi domba dari serangan binatang buas, mencari domba yang hilang, serta merawat domba-domba yang sakit dan terluka. Dan ciri domba yang baik adalah mengenal suara gembalanya, mendengarkan suara gembalanya, serta mengikuti atau menuruti suara sang gembala. Injil hari ini menyebut kualitas domba dan gembala yang baik secara bersamaan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kualitas relasi antara gembala dan domba adalah mengenal dan dikenal. Domba yang baik mengenal betul suara gembalanya sehingga mampu mengikutinya. Begitu juga gembala yang baik akan mengenal domba-dombanya sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Akhirnya saling mengenal dan dikenal. Itulah yang menjadi relasi mereka semakin dekat dan mendalam. Saudara-saudari yang terkasih,
mengenal, dan dikenal dapat kita wujudkan dalam berbagai macam relasi. Secara khusus pada hari Minggu panggilan ini, kita dapat merenungkan relasi antara gembala dan umatnya. Kita berdoa agar para gembala mengenal sungguh domba-domba yang mereka gembalakan. Sebagai pemimpin, para gembala hendaknya mengenal orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Mengenal di sini bukan hanya berarti tahu namanya, di mana tempat tinggalnya, tetapi juga memahami apa yang menjadi pergaulan hidup mereka. Dalam bentuk-bentuk relasi yang lain, konsep mengenal dan dikenal juga sangat penting ditetapkan dalam relasi suami istri. Sejauh mana suami dan istri saling mengenal satu dengan yang lain? Apa mereka sudah sungguh-sungguh saling memahami, saling mengerti, saling mengenal secara mendalam? Inilah yang menjadi permenungan untuk kita. Semoga kita sungguh-sungguh mengenal suara Allah melalui firman-Nya yang kita renungkan setiap hari, melalui Ekaristi yang membawa kita dalam situasi sukacita dan damai. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, hantarlah kami kawanan yang lemah ke dalam sukacita yang kekal bersama Kristus, Gembala kami yang perkasa. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.